Terkait kasus penembakan bos rental mobil, Propam Polres Cilegon memeriksa 4 personel Polri. Pemeriksaan terkait dugaan penolakan polisi menemani korban yang hendak mengambil kembali mobilnya. 4 polisi yang diperiksa adalah Kapolsek Cinangka, AKP Iwan Kurniawan, dan 3 anggotanya. Keempatnya bertugas ketika korban meminta pendampingan untuk mengambil kembali mobilnya. Menurut Kapolres Cilegon, ketika itu polisi meminta dokumen-dokumen sebagai prosedur untuk menyita mobil yang dikuasai orang lain, namun korban tak menyiapkannya. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan interogasi kepada 4 personil Polsek, termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka saat kejadian tersebut. Untuk anggota Polsek maupun Kapolseknya itu meminta dokumen-dokumen karena berkaitan juga dengan upaya paksa nantinya yang akan kita lakukan. Jadi kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum, termasuk juga prosedur yang sudah ada seperti itu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membenarkan jika ada seorang anggota TNI AL yang ditangkap terkait penembakan bus rental di rest area. Panglima menegaskan pelaku sudah ditangkap dan diperiksa. Lalu bagaimana pengusutan polisi di kasus penembakan bos rental mobil? Kita akan simak laporan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Tangerang, Banten. Ada nih Putu Trisnanda. Putu, bagaimana proses yang saat ini berlangsung? Sudahkah ada hasil pemeriksaan sementara terhadap tersangka? Ya, selamat malam Friska dan juga saudara. Sampai dengan saat ini proses penyelidikan memang masih berlangsung karena yang terbaru adalah pihak kepolisian ini sudah menetapkan 4 tersangka, begitu ya. Ada terduga 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penembakan maut di rest area Tangerang Merak pada beberapa hari yang lalu. Sampai dengan saat ini yang baru dibuka kepada publik identitasnya ini baru 2 orang, di mana yang pertama ini adalah Ayat atau Ajat ya namanya. Ini merupakan penyewa dari kendaraan yang dibawa kabur dan juga sudah dialih kepemilikannya ke oknum TNI Angkatan Laut yang kemudian akhirnya bentrok di rest area kilometer 45. Sampai dengan saat ini memang tersangka Ajat sendiri ini sudah melakukan sejumlah proses pemeriksaan, kemudian memberikan keterangan, lalu juga yang ditemukan oleh pihak kepolisian tentu saja terkait dengan barang bukti, ada selongsong peluru, kemudian mobil Honda Brio berwarna oranye ini juga sudah disita dan menjadi alat bukti yang nanti akan tentu saja menguatkan tuntutan dari Polri pada saat ini diserahkan ke kejaksaan dan juga dilanjutkan ke pengadilan. Lalu kemudian ada hal yang berbeda Friska dan juga saudara, di mana kalau kita bicara soal kasus tindak pidana tentu ini menjadi ranahnya pihak kepolisian, tapi karena satu di antara 4 pelaku yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian ini merupakan anggota TNI aktif, sehingga yang kemudian dilakukan adalah tentu proses pemeriksaan dari oknum TNI Angkatan Laut ini dilakukan oleh Puspom Angkatan Laut, dan ini juga sudah disampaikan oleh Panglima TNI bagaimana kemudian hal-hal yang menyangkut terkait dengan proses penyidikan, pemeriksaan oleh oknum Angkatan Laut ini akan dilakukan oleh Puspom. Jika nanti diketahui bahwa memang melanggar kemudian melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan proses pemecatan atau sanksi berat, dan tentu saja proses hukum ini akan berlangsung. Jadi berbeda dengan Ajat yang ditahan di Polresta Tangerang, untuk oknum TNI Angkatan Laut ini diperiksa dan juga ditahan di bawah pengawasan Puspom TNI Angkatan Laut, Friska. Dan kalau kita lihat juga sampai dengan saat ini Polri masih menyimpan baik-baik baik itu keterangan, peran-peran dan lain sebagainya, karena nanti baru akan disampaikan secara resmi pada hari Senin. Yang baru kita ketahui adalah peran dari Ajat, di mana tugasnya dalam kasus ini adalah ataupun modus yang dilakukan adalah
mencari rental-rental mobil yang kemudian bisa dipinjam, tentu saja dengan menggunakan identitas palsu, STNK palsu. Kemudian setelah nanti mobil tersebut berhasil dipinjam, nanti baru akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga ini adalah penadah. Inisialnya juga masih dirahasiakan oleh penyidik, dan nanti baru pihak penadah ini yang akan menjual kendaraan tersebut. Dalam kasus ini mobil Brio ini dihargai atau dipatok dengan harga 40 juta, dan nanti dari 40 juta itu 5 jutanya akan diberikan kepada Ajat. Tapi karena kasusnya menjadi panjang begitu ya, ada kemudian juga korban yang meninggal dunia, sehingga belum mendapatkan fee 5 juta rupiah, Ajat sudah harus mendekam di sel dan dinyatakan sebagai tersangka. Sampai dengan saat ini tentu saja proses hukumnya masih berlangsung karena ini juga masih baru. Penyidik dari Polresta Tangerang bekerja sama juga dengan Puspom dari Puspom Cilegon ini juga masih terus mencari bukti-bukti dan juga keterangan. Masih kita tunggu bagaimana kelanjutannya, tapi di satu sisi juga tidak hanya dari TNI saja yang kemudian melakukan proses etik, dari pihak kepolisian ini juga melakukan penelusuran terkait dengan etik dari 4 orang anggota Polri dari Polsek Cilegon ini yang diduga mengabaikan begitu ya permintaan bantuan dari korban yang sebelumnya sempat diajukan karena mengetahui sempat pengejaran kendaraan ini sudah mulai dari Pandeglang, Friska. Tapi sebelum sampai ke rest area ini sempat ke Cinangka terlebih dahulu meminta bantuan dan juga pendampingan, tapi tidak diterima karena pada saat itu kalau berdasarkan keterangan dari Polres Cinangka, memang yang disampaikan oleh korban pada saat itu adalah dari leasing, tidak bisa menunjukkan kepemilikan surat ataupun juga dari pengadilan. Karena kalau penarikannya ini dari sistem leasing, maka harus ada keputusan dari pengadilan. 2 surat itu tidak bisa ditunjukkan kepada kepolisian, maka kemudian yang dilakukan tentu saja tidak bisa mengeluarkan bantuan. Tapi apakah nanti akan ada pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh 4 anggota dari Polsek Cilegon? Ini tentu akan kita nantikan juga bagaimana penelusuran dari Propam Cilegon nantinya, Friska. Selain penyidikan kasus pidananya oleh polisi dan juga POM TNI AL, untuk etik saat ini juga sedang berlangsung pemeriksaannya terhadap para anggota dari Polsek Cilegon. Terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda.